Inilah sahabat ya, ini mentimun yang dilakukan persilangan sebelumnya untuk menghasilkan benih ya, benih. Jadi prosesnya ini sudah selesai disilangkan. Sayang sekali sudah tidak ada kegiatan untuk persilangan, proses pengawinannya. Namun tidak, saya ingin jelaskan apa maksudnya pita merah ya. Ada maksudnya gini ya. Jadi yang pertama, kalau ini salah satu yang tidak jadi ya sahabat, ini pada saat pembungaan itu disilangkan dengan benang sari yang diambil dari tanaman jantan ya sahabat. Jadi mungkin kita ceritakan. Jadi ada dua tanaman yang ditanam ya. Pertama tanaman betina dan yang kedua tanaman jantan. Jadi tanaman betina ini adalah yang dibiarkan menghasilkan buah ya, atau yang produksi. Nah, jadi begitu tanaman betina berbunga dan tanaman jantan juga berbunga, itulah yang akan disilangkan. Namun perbedaannya yang pertama, tanaman jantan itu lebih dulu ditanam ya, pendak 2 minggu sebelumnya ditanam dengan tujuan biar lebih cepat berbunga sahabat. Kemudian baru kita tanam yang tanaman timun betina ya. Kemudian ketika pengambilan bunga jantan itu dilakukan pada pagi hari ya. Kemudian bunganya kita taruh di tempat yang di rombong es atau di kulkas untuk merangsang keluarnya serbuk sari sahabat ya. Ini saya ceritakan saja. Nah, setelah itu baru kemudian pagi hari ya, dari jam 7 sampai jam 11 ya, atau jam 12 itu kita lakukan persilangan. Yaitu salah satunya yaitu dengan cara kita akan memasukkan ya atau mengoles bunga betina dengan serbuk sari yang ada, yang kita bawa ya, yang sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Jadi itu dia prosesnya. Jadi kita lakukan persilangan dengan menggunakan serbuk sari ya kepada bunga betina. Nah, sebagai tanda bunga betina sudah disilangkan, itu kita butuhkan tali nih ya, tali pita merah ini kita gunakan untuk menanda bahwa bunga betina dari mentimun ini sudah kita silangkan. Dan ini ada jepitan sahabat. Jadi ini fungsinya ketika dilakukan penyerbukan atau persilangan oleh kita ya. Jadi persilangan antara betina dengan serbuk sari, baru kemudian kita contohkan misalkan nih sini ya, anggap ini sudah kita silangkan ya, ini sudah kita kawinkan, baru kemudian kita awalnya seperti ini ya sahabat. Saya coba sedikit. Jadi jepitannya seperti ini, awalnya dia seperti ini ya sahabat ya. Jadi seperti ini. Begitu sudah dilakukan persilangan, kemudian kita lakukan penjepitan ya, jepitan bunga, ujung bunganya ya, ini hanya ilustrasi saja. Baru kemudian kita jepit seperti ini, kita lipat lagi ya sahabat ya. Jadi ujungnya kita lipat seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bunga betina ini tidak mekar ya, mahkotanya tidak mekar.
dan tidak akan lagi terjadi penyerbukan oleh serangga. Jadi ini fungsinya, jepitan ini fungsinya untuk menutup mahkota bunga agar tidak terjadi penyerbukan ulang oleh serangga, untuk melindungi hasil penyerbukan awal. Kemudian setelah kita serbukkan ini, baru kemudian kita ikat ya, kita ikat dengan pita merah ini. Biasanya dibiarkan dalam satu induk pohon ini normalnya itu 4 sampai 6 ya sahabat ya. Kalau kita lihat ini 4 ya, coba lihat itu pohon ini 1 2 3 4 ya. Kali ini tuh. Nah, tapi ini ada juga yang 6 ya sahabat, coba lihat ya, ini 1 terlihat 1 2 3 3 4 5 6. Jadi kenapa lebih sedikit ya, kenapa 4 sampai 6 ya, jadi supaya kualitas benih yang atau biji yang didapatkan itu berkualitas atau bernas ya. Jadi nanti proses panennya itu setelah dia benar-benar tua, bahkan pohonnya atau tanamannya sudah mati ya sahabat ya. Nah baru kemudian nanti modelnya adalah ini ketika dipanen sahabat, ketika ini ada dipanen nanti dia tidak langsung dibiarkan dulu, di istilahnya kalau sudah dipanen dibiarkan dulu 1 malam ya sahabat ya, dibiarkan 1 malam baru kemudian dibelah ya, atau diambil bijinya sahabat ya. Kemudian proses pengeringan biji juga itu dilakukan dari jam 8 sampai jam 11 sahabat ya. Jam 12 sampai jam pokoknya sampai jam 3 itu enggak, atau sampai jam 2 itu tidak boleh dilakukan penjemuran biji agar kualitas benih yang didapatkan bagus ya. Jadi ini adalah dilakukan mitra ya sahabat ya dengan perusahaan yaitu PT BC Internasional ya. Jadi petani itu bermitra dengan salah satu perusahaan internasional yaitu PT BC. Nanti kalau sahabat-sahabat yang membeli benih mentimun, berarti proses pembuatan benihnya dia di sini ya. Di sini ada di salah satunya di sini di Desa Lantan, kemudian di Desa Karangsidemen juga ya sahabat ya. Ada di Desa Lantan dan Desa Karangsidemen, dan juga ada di desa lain juga sahabat. Oke, sekian dari saya sahabat ya, informasi kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.